Hai guys, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini, Minci akan merangkum sebuah film bergenre survival berjudul Siege Room 2011. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang perjuangan hidup dari sekelompok tim ekspedisi yang melakukan eksplorasi di sebuah gua. Yang mana gua tersebut merupakan induk dari segala gua. Gua Esa Allah. Sebuah gua bawah air yang terletak di pedalaman hutan Papua Nugini. Eksplorasi tersebut awalnya berjalan lancar, tapi tanpa diduga terjadi hujan badai yang sangat dahsyat, sehingga membuat mereka harus berjuang antara hidup dan mati. Oh kerailah, daripada kalian penasaran, mending langsung saja. Jika kalian suka sama channel ini, langsung aja disabrek ya guys, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Josh, anak dari Frank si ketua ekspedisi. Ia diberi tugas oleh ayahnya untuk menjemput Carl, seorang miliarder yang mendanai eksplorasi tersebut. Carl datang bersama kekasihnya Victoria. Mereka sengaja datang untuk merasakan sensasi menegangkan dari ekspedisi yang dilakukan untuk menjelajahi dasar gua. Untuk sampai ke lokasi, mereka harus melakukan perjalanan menggunakan helikopter. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di atas mulut gua. Gua Esa Allah, sebuah gua raksasa yang memiliki kedalaman lebih dari 510 meter, dengan cabang di dalamnya mencapai 2000 meter. Bahkan, aliran air di dalamnya tembus ke lautan. Dikarenakan gua ini belum pernah terjamah oleh manusia, hal itulah yang menjadi daya tarik bagi para penjelajah gua di dunia. Bahkan, tim ekspedisi yang telah melakukan eksplorasi selama 34 hari pun belum sepenuhnya menjamah gua tersebut. Frank, si ketua ekspedisi yang saat itu berada di dalam gua bersama timnya, mendapat laporan cuaca yang memperkirakan bahwa 3 hari ke depan akan terjadi badai besar yang mampu merendam gua ini. Dirasa hal itu sangat beresiko, Frank memutuskan untuk menghentikan eksplorasi tersebut, serta membawa semua barang-barang dan mengangkut semua cadangan oksigen. Hal itu bisa kita lihat saat Carl dan yang lainnya berpapasan dengan beberapa kru yang sedang mengangkut tabung oksigen. Salah satu kru bernama Jim menyarankan Carl dan yang lainnya untuk segera pergi karena ekspedisi akan segera dihentikan. Namun Carl yang merasa telah modal gede dalam mendanai ekspedisi ini merasa sangat kecewa. Setibanya di base camp, Carl langsung bertanya mengapa Frank menghentikan penjelajahan ini. Tapi Frank tidak menjawab bahwa gua tersebut akan banjir dikarenakan badai besar. Frank justru menyalahkan Carl karena terlambat memberikan persediaan peralatan. Setelahnya, Frank memarahi Josh karena ia tidak mengambil tabung oksigen. Josh yang muak mendengar ocehan sang ayah langsung memutuskan panggilan tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa hubungan Josh dan ayahnya tidak harmonis. Josh membenci sang ayah karena ia merasa bahwa si ayah hanya mementingkan gua dan gua saja. Josh, Victoria, dan Carl akhirnya memutuskan turun ke dalam gua. Sementara di sisi lain, Judith dan Frank mulai menyelam untuk mencari jalan tembusan ke gua selanjutnya. Penelusuran Frank dan Judith akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah celah sempit. Untuk bisa masuk ke celah itu, mereka harus melepaskan tabung oksigen cadangan dan mulai menyingkirkan bebatuan kecil yang menghalangi jalannya. Dan ternyata, perjuangan itu tidak sia-sia. Mereka akhirnya menemukan sebuah gua baru yang benar-benar luas. Rekan mereka yang sedari tadi melihat melalui kamera robot merasa sangat bangga dengan penemuan tersebut. Namun saat Frank dan Judith hendak kembali, sesuatu yang buruk menimpa si Judith. Selang udara Judith tiba-tiba mengalami kebocoran, dan sueknya tabung oksigen cadangannya telah ia tinggalkan sebelum memasuki celah. Kehabisan napas membuat Judith panik kalang kabut. Untuk sementara, Frank berusaha membantu dengan membagi oksigen secara bergantian. Namun hal itu tak berlangsung lama.
Judith yang semakin panik tak bisa mengontrol napasnya. Alhasil, mereka berebutan oksigen sampai akhirnya Frank dengan sengaja mendorong si Judith, yang akhirnya membuat si Judith harus rungkad seketika. Setelah kejadian ini, Frank akhirnya tiba di permukaan. Josh marah dan menyalahkan Frank atas tewasnya Judith. Josh mengira bahwa ayahnya lah yang telah memaksa Judith untuk menyelam bersamanya. Rekan Frank bernama George berusaha memberi pengertian pada Josh bahwasannya berbagi oksigen di dalam air itu sangatlah berbahaya. Hal itu bisa mengakibatkan keduanya tewas secara bersamaan. Dan Frank sudah mengambil tindakan yang tepat. George juga memberitahu bahwa Frank tidak pernah memaksa Judith untuk menyelam, melainkan Judith sendirilah yang menginginkan ikut bersama Frank. Kini situasi darurat mulai terjadi. Cuaca badai yang mereka kira akan datang 3 harian lagi malah datang lebih awal. Sementara itu, Jim yang berada di atas tidak bisa menghubungi Frank yang berada di dalam gua. Hal ini merupakan suatu bencana untuk mereka yang berada di dalam gua, karena sebentar lagi gua tersebut akan terendam akibat badai besar. Sampai detik ini, mereka yang berada di dalam gua belum menyadari akan adanya badai. Frank menyuruh Josh dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Sementara dia, George, Carl, dan Victoria akan pergi esok hari sembari membereskan barang-barang. Hampir setengah perjalanan, Josh dan 3 rekannya tiba-tiba mendengar suara gemuruh air. Mereka semua mulai panik. Josh mencoba menghubungi ayahnya. Namun sambungan itu malah terhubung dengan Jim yang berada di atas. Jim memberitahu bahwa telah terjadi badai besar dan mereka harus segera pergi dari sana. Josh merasa sangat bingung apakah ia harus pergi atau kembali untuk menjemput ayahnya. Setelah berpikir cukup lama, Josh dan satu rekannya bernama Luko memutuskan untuk menjemput Frank dan yang lainnya. Terjangan air yang deras dengan cepat datang ke arah kelompok Frank. Hal itu membuat mereka khawatir. Dengan segera, mereka berusaha keluar dari sana. Namun terjangan air yang sangat deras membuat mereka kesulitan menuju pintu keluar. Tak berselang lama, Josh dan Luko akhirnya tiba. Dengan segera, mereka langsung memasang tali guna memudahkan mereka memanjat. Di sini, Victoria duluanlah yang memanjat. Namun ketika Victoria hampir sampai di atas, batu yang menjadi tumpuan tali itu tidak kuat untuk menahannya. Luko dengan sigap berusaha menahan batu itu sekuat tenaga. Tapi usaha Luko sia-sia saja. Derasnya arus air membuat batu itu semakin terdorong. Dan alhasil, Josh dan Victoria akhirnya terjatuh. Sementara Luko terpental pumpang-pampeng ke dinding gua dan akhirnya pingsan. Josh dan yang lainnya berusaha menolong Luko. Namun karena derasnya air membuat tubuh Luko palit ke celah bebatuan. Kini batu besar yang tadi malah menutup satu-satunya jalan keluar yang dapat mereka lewati. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelam menuju gua yang tadi sempat Frank dan Judith temukan. Berharap di sana mereka menemukan jalan keluar. Frank menyuruh mereka membawa perlengkapan yang dibutuhkan. Saat Josh sedang melihat sekitar, ia tiba-tiba melihat tubuh Luko yang tadi sempat hanyut. Saat diperiksa, ternyata si Luko masih hidup. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Seluruh tulang di tubuhnya patah. Frank memutuskan untuk mengakhiri penderitaan Luko. Hal itu tentu saja membuat Josh kembali marah pada ayahnya. Setelah itu, penyelaman pun mulai dilakukan dengan menyusuri celah yang Frank temukan tadi. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah gua dengan ruangan yang cukup besar. Namun setibanya di sana, Victoria mengalami hipotermia karena ia tidak menggunakan pakaian renang milik Judith yang tadi sempat Frank tawarkan. Carl berusaha menghangatkan Victoria semampunya. Josh yang memiliki penyakit dekompresia mulai mengalami masalah dengan tubuhnya, yang padahal sebenarnya Josh sendiri sudah tidak boleh menyelam. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di tempat itu untuk sekedar memulihkan kondisi. Dan setelahnya kembali melanjutkan perjalanan karena cepat atau lambat gua tersebut pasti akan terendam banjir. Frank yang merupakan penjelajah gua berpengalaman meyakini bahwa gua ini memiliki pintu keluar yang akan membawa mereka ke area pantai.
Di tahap ini, George berada di barisan paling belakang, dan di sini kondisinya semakin melemah. Josh yang melihat hal itu berusaha menghampirinya. Namun George malah menyuruh Josh pergi terlebih dahulu karena ia akan beristirahat sebentar. Dan ternyata hal ini sengaja ia lakukan agar tidak menghambat mereka. Dan Frank yang menyadari hal itu langsung bergegas menghampiri George. Tapi sialnya, George sudah tidak berada di tempat terakhirnya. Dan rupanya George sengaja bersembunyi dari mereka. George, where are you? Di sini, Frank sempat murka pada Carl karena ia malah sibuk berfoto di saat George mengorbankan dirinya. Setelah pertengkaran mereda, mereka kembali mencari jalan keluar. Namun ada rintangan lagi yang harus mereka hadapi. Jalan antara posisi mereka dengan gua yang lain terhalang arus air yang sangat deras. Dan satu-satunya cara adalah dengan melintas menggunakan tali. Josh yang merupakan pemanjat handal berusaha memasang tali dengan cara nemplok-nemplok ke dinding gua. Dan setelah tali berhasil dipasang, Victoria mulai berusaha menyeberang. Saat sedang bergelayutan, Carl tidak sengaja menyenter wajah Victoria. Hal itu membuat Victoria tidak fokus dan panik. Alhasil, rambutnya tersangkut penyambung tali. Awalnya, mereka pikir ini kecelakaan biasa. Tapi lama-kelamaan, Victoria teriak kesakitan karena kulit kepalanya hampir jebol akibat menanggung berat bebannya sendiri. Carl histeris meminta Frank melakukan sesuatu. Mereka semua berusaha menyelamatkan Victoria. Namun kulit kepala yang hampir jebol membuat Victoria nekat memotong rambutnya. Yang padahal hal itu telah dilarang Frank karena ia takut talinya akan ikut terpotong. Dan alhasil benar saja, Victoria pun terjun bebas bersamaan dengan peralatan menyelam mereka. Di titik ini hanya tinggal 3 orang tersisa dan 1 peralatan menyelam. Carl yang berduka berusaha menahan emosinya, sementara Josh terlihat panik karena ia takut menjadi orang selanjutnya yang akan tewas. Namun sang ayah berusaha menenangkan Josh. Perjalanan pun kembali berlanjut, dan lagi-lagi mereka kembali menemukan jalan buntu berupa sungai bawah tanah. Karena alat menyelam hanya tersisa 1, awalnya Frank lah yang akan menyelam dan mencari jalan keluar. Dan setelah itu, barulah menjemput mereka berdua. Tapi Carl yang licik malah membawa kabur alat itu dan meninggalkan Josh dan Frank di sana. Kini Josh dan Frank mulai putus asa. Tapi untungnya, si Josh mencium kotoran kelelawar dari atas lorong gua tersebut. Josh meyakini jika ada kelelawar, itu artinya ada jalan keluar di sana. Mereka yang awalnya putus asa kembali memiliki semangat hidup dan langsung menyusuri tebing tersebut. Di titik ini, hubungan antara Josh dan Frank yang tidak pernah harmonis mulai membaik. Mereka akhirnya bisa memahami satu sama lain. Celah sempit dan tinggi membuat mereka mulai kehabisan tenaga. Dan sueknya, kini lampu mereka mati karena kehabisan baterai. Kini mereka hanya bermodalkan sebuah jam sebagai penerangan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan sebuah cahaya. Dan rupanya, itu adalah cahaya dari sebuah gua yang sudah dekat dengan permukaan. Meski gua tersebut tidak memungkinkan untuk dipanjat, tapi setidaknya mereka sangat yakin bahwa mereka sudah dekat dengan permukaan. Di gua itu, mereka menemukan sebuah tank yang kemungkinan terjatuh dari atas gua. Mereka memanfaatkan bahan bakar dari tank itu untuk membuat obor sebagai penerangan, dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan alat menyelam Carl dan mencium bau busuk. Dan benar saja, Carl ternyata berada di bagian gua itu, bersama mayat Victoria yang terbawa arus sungai. Dengan kondisi yang sangat lusuh, Carl meminta persediaan makanan pada Josh. Saat Josh sedang berbincang padanya, Frank mengambil beberapa barang dari Victoria yang dapat ia gunakan. Dan setelahnya, kembali mengajak Josh untuk melanjutkan perjalanan, tanpa memperdulikan Carl yang telah berbuat licik.
Hal itu tentu saja membuat Carl murka dan langsung menubruk Frank. Perkelahian itu membuat Frank tertusuk batu tajam. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Josh langsung membakbuk-bakbuk Carl dan membuatnya tak bisa bernapas. Setelah itu, Josh menghampiri ayahnya, tapi kondisi sang ayah terlihat sangat parah. Adegan ini merupakan adegan yang sangat emosional, karena si Josh baru saja merasa dekat dengan sang ayah, tapi sialnya takdir berkata lain. Frank yang tidak ingin membebani anaknya meminta Josh untuk membantu mengakhiri penderitaannya. Dan setelah berbicara dari hati ke hati, Josh pun akhirnya menenggelamkan Frank hingga tewas. Dengan duka yang sangat mendalam, Josh harus tetap bertahan hidup. Dengan berbekal satu tabung oksigen yang tersisa, ia mulai menyelam menyusuri sungai, berharap menemukan jalan keluar. Lorong demi lorong ia lalui. Entahlah sudah berapa jauh, yang jelas tabung oksigen miliknya sudah hampir habis. Josh yang tidak kehabisan akal memanfaatkan gelembung udara yang terperangkap di celah bebatuan. Namun hal itu tidak bertahan lama. Josh mulai kehilangan kesadarannya, tapi ingatan sang ayah memberinya semangat untuk terus bertahan hidup. Dan saat Josh membuka mata, ia melihat sebuah cahaya terang. Dengan sekuat tenaga, Josh berenang untuk sampai ke permukaan. Dan akhirnya, Josh pun keluar dari gua tersebut dan berakhir di pesisir pantai dengan selamat. Dan film pun tamat. Oh Ray guys, gimana filmnya? Sangat menegangkan sekali bukan? Gak kebayang gimana kita harus terus bertahan hidup di tengah kondisi seperti itu. Oh Ray deh, gua Mince pamit undur diri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. See you next time.